Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita kembali lagi bersekutu, kita kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian? Semoga semuanya luar biasa dalam naungan Tuhan. Hari ini kita akan beribadah kembali di Minggu Trinitas tanggal 7 Juni 2020 dengan tema Allah Trinitas mengutus dan menyertai. Ibadah hari ini agak sedikit berbeda karena akan saya bawakan dan teman-teman pemuda bawakan dengan nuansa pemuda. Ibadah hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Didi Christian Adi Cahyono. Marilah kita beribadah, kita bersuka cita, kita bersekutu dalam naungan Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak, kita heningkan diri kita pribadi lepas pribadi, kita angkat lagu pujian, Yesus yang kuandalkan. Hikmatmu
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mengandalkan-Mu Tuhan, kami mengandalkan-Mu Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Tiada batas Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti
silakan untuk duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima anugerah dari Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita fokuskan hati kita dengan menyanyikan lagu Roh-Mu yang Hidup. Mari kita angkat sekali lagi lagu pujian ini dengan penuh rasa berserah untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan Roh-Nya yang akan menaungi hati kita masing-masing. Roh-Mu yang hidup penuhikanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Katakan ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Katakan Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan bersama-sama, ku buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Roh-Mu yang hidup penuhiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam pengasihan Kristus,
kami memohon kepada Bapa agar memberikan terang dan hikmat melalui kehadiran Roh Kudus di dalam diri kami. Sehingga ketika kami membaca sabda Tuhan, merenungkannya, kami terus dibimbing untuk berjalan di jalan kebenaran, agar kami terus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan saudara-saudara semua hari ini? Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam ibadah ini saya akan mengajak saudara-saudara semua mencermati satu teks yang sangat terkenal. Teks dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Banyak orang menyebut ini adalah teks tentang imamat agung. Tetapi apakah memang teks ini berbicara tentang imamat agung itu? Mari kita cermati bersama-sama. Sebelum kita menggali ke dalam teks ini, saya mengajak kita semua untuk mencermati latar belakang teks ini. Saya memakai pendapat seorang profesor penafsiran Perjanjian Baru yang bernama Wim Warren. Dia adalah seorang profesor dari Universitas Tilburg, Belanda. Dia menyebut bahwa Injil Matius adalah buah dari proses yang panjang, yang di dalamnya terkandung jejak tradisi yang berlapis-lapis. Di dalam rekonstruksinya terhadap teks Injil Matius, Wim Warren membagi Injil ini ke dalam 3 fase dalam proses penulisannya. Fase yang pertama itu terjadi sampai dengan tahun 70. Pada fase ini kelompok Yahudi Kristen masih menjadi bagian dari komunitas Yahudi, yang saat itu komunitas Yahudi tidak tunggal. Ada banyak kelompok-kelompok di dalamnya dan sudah terpecah-pecah, sudah mengalami fragmentasi. Kelompok Yahudi Kristen masih dianggap bagian dari keseluruhan komunitas Yahudi yang terdiri dari banyak kelompok tadi. Jadi orang-orang ini
percaya kepada Yesus dan kepercayaannya kepada Yesus tidak dianggap mengurangi identitas keyahudiannya. Tetapi masih menganggap bahwa kepercayaan kepada Yesus adalah cara yang paling otentik untuk mengekspresikan identitas keyahudiannya. Itu terjadi sampai dengan tahun yang ke-70. Nah, di tahun 70 terjadi peristiwa yang dahsyat, karena saat itu tentara Romawi di bawah pimpinan Titus berhasil menghancurkan Yerusalem, termasuk bait suci. Nah, hancurnya bait suci menjadi tanda hilangnya fokus penting bagi kehidupan religius orang-orang Yahudi. Tadinya mereka sudah terpecah-pecah, sekarang fokusnya hilang, jadi makin menyedihkan kondisinya. Lalu keragaman kelompok Yahudi berkurang seiring dengan menghilangnya kelompok Saduki dan komunitas Qumran. Di dalam situasi yang tidak menentu ini, lahir semangat, saudara-saudara. Lahir gerakan untuk merevitalisasi identitas keyahudian dengan berusaha menyatukan kembali kelompok-kelompok Yahudi yang terpisah-pisah. Di dalam proses penyatuan itu, satu kelompok mendapatkan peran yang sangat vital. Dia adalah kelompok Farisi. Kenapa kelompok Farisi mendapatkan peran yang vital? Karena mereka memiliki pengalaman mengenal, menafsirkan hukum Taurat, membangun kesalehan di luar bait suci. Jadi merekalah yang mendapatkan mandat untuk memainkan peran penting dalam proses penyatuan kelompok Yahudi ini. Kelompok Farisi ini bergerak di wilayah sisi selatan Galilea. Nah, di saat ini juga, fase antara tahun 70 sampai dengan 80, itu mulai terjadi gesekan antara kelompok Farisi dan kelompok Yahudi Kristen. Gesekan itu dipicu oleh perdebatan mengenai otoritas penafsiran Taurat. Kelompok Yahudi Kristen mencoba menunjukkan bahwa gerakan mereka berakar pada tradisi Yahudi dan meyakini Yesus sebagai titik ideal tertinggi yang bisa mengikat seluruh komunitas Yahudi. Tetapi klaim ini tidak diterima oleh orang-orang Farisi. Akibatnya mulai terjadi konflik. Bahkan akhirnya terjadi perpisahan antara kelompok Yahudi Kristen dengan kelompok Farisi. Kelompok Yahudi Kristen mulai menjadi kelompok minoritas yang tersingkirkan di antara kelompok-kelompok Yahudi yang lain. Akibatnya, saudara-saudara, sebagian besar kelompok Yahudi Kristen mulai meninggalkan sisi selatan wilayah Galilea. Sisi selatan ini banyak dikuasai oleh kelompok Farisi. Kelompok Yahudi Kristen meninggalkan sisi selatan Galilea menuju sisi utara di distrik Kaisaria Filipi, menuju Golan, dan sisi selatan Syria. Peristiwa ini terjadi pada kisaran waktu tahun 70 sampai dengan tahun 80. Nah, fase ketiga, saudara-saudara, terjadi antara tahun 80 sampai dengan tahun 90. Pada fase ini, kelompok Yahudi Kristen yang tadi menyingkir dari wilayah selatan Galilea mulai terlibat kontak, mulai bertemu dengan komunitas Kristen yang lain. Termasuk di dalamnya komunitas Kristen yang bukan Yahudi. Pertemuan ini menjadi menarik, saudara-saudara. Di dalam perjumpaan dengan komunitas yang berbeda itu, kelompok Yahudi Kristen berusaha
merumuskan identitas mereka. Identitas yang baru, yang berbeda dengan identitas keyahudian yang mereka miliki sebelumnya. Nah, dari uraian ini saudara-saudara tampak bahwa teks Matius 28 ayat 16 sampai 20 lahir atau muncul di antara fase kedua dan fase ketiga. Ketika kelompok Yahudi Kristen yang kemudian, yang kelak disebut sebagai komunitas Matius, tengah menghadapi konflik dengan kelompok Farisi, dan seiring dengan itu, mereka menyingkir dan berjumpa dengan orang-orang di luar komunitas mereka. Baik orang Yahudi diaspora maupun orang-orang yang bukan Yahudi. Dari situasi ini saudara-saudara, sekarang mari kita cermati teks yang kita baca saat ini. Mulai dari ayat 16 saudara-saudara. Pada ayat 16 inilah dicatat untuk pertama kalinya adegan berkumpulnya ke-11 murid Yesus setelah mereka tercerai-berai ketika Yesus ditangkap. 11 murid itu berangkat ke Galilea seperti yang diperintahkan oleh malaikat ketika mereka mengunjungi makam Yesus yang kosong di pasal 28 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka diingatkan oleh Yesus sebelum Yesus disalib, pasal 26 ayat 32. Kata Galilea disebutkan di situ, seolah-olah menjadi penanda, menjadi sebuah marka. Kita ingat teks dalam Matius 4 ayat 15-16. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Teks itu merujuk pada Galilea. Dan seolah-olah Galilea ini disebutkan oleh penulis Matius menjadi tanda terbukanya sebuah gerakan misi, sebuah gerakan keluar untuk berjumpa dengan orang di luar komunitasnya. Para murid pergi ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kata bukit juga menarik untuk kita cermati di sini, saudara-saudara. Karena di dalam konteks Injil Matius, peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh Yesus selalu mengambil setting di bukit atau gunung. Jadi penyebutan bukit atau gunung di ayat ini hendak menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi, yang diceritakan ini adalah sebuah peristiwa yang penting. Ayat 17, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih. Ketika para murid melihat Yesus, mereka menyembahnya. Kata Yunani yang dipakai adalah prosekunesan, yang artinya tindakan menyembah atau membungkukkan badan di depan seseorang. Tindakan ini mengindikasikan bahwa murid-murid tidak hanya mengenali sosok Yesus, tetapi mereka juga percaya bahwa itu Yesus yang bangkit. Sekalipun dituliskan di situ, ada beberapa orang di antaranya merasa ragu. Tetapi dituliskan ke-11 murid itu seluruhnya menyembah, meskipun beberapa orang ragu. Kelihatannya Yesus melihat keraguan murid-muridnya ini. Yesus mendekati murid-muridnya ini. Dituliskan di situ kata proselton, bahasa Yunani, yang artinya berjalan mendekat. Yesus mendekat untuk membuat nyaman murid-murid yang mungkin ragu tadi. Ini juga sebuah upaya membangun kembali relasi yang intim antara murid-murid dengan Yesus. Lalu kata mendekati tadi, kata
proselton diikuti dengan kata elalesen dan legon. Elalesen itu berbicara, kalau legon itu artinya berkata. Dua kata yang digabung ini seolah-olah menjadi pengantar bagi puncak perkataan Yesus berikutnya, tetapi sekaligus juga sebagai sebuah respon dari Yesus kepada para murid yang tengah ragu-ragu. Yesus mendatangi para murid dan menghibur mereka. Kata-kata yang diucapkan berikutnya seolah menjadi tanda sebuah proses restorasi, perbaikan dari relasi yang rusak. Lalu kata-kata itu berlanjut, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalimat ini, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengasumsikan bahwa Allah telah memberikan kepada Yesus kedaulatan yang penuh atas seluruh ciptaan. Dan memang di dalam seluruh pelayanan Yesus, ia telah membuat pernyataan-pernyataan berkenaan dengan otoritasnya. Ada banyak di dalam Injil Matius pernyataan-pernyataan itu. Misalnya di pasal 9 ayat yang ke-6 dan ke-8, Yesus menyatakan soal kuasa mengampuni dosa. Pasal 11 ayat 27, Yesus membuat klaim tentang relasi yang akrab antara Bapa dengan anak. Juga pasal 17 ayat 1 sampai 8, pernyataan Yesus secara visual dalam proses dan peristiwa transfigurasi. Nah, pernyataan-pernyataan ini, saudara-saudara yang terkasih, menegaskan bahwa Allah sendiri telah memberikan kuasa kepada Yesus. Setelah Yesus di dalam ketaatannya memakai kuasa yang diberikan oleh Allah itu untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita kembali mengingat rekonstruksi penulisan Injil Matius, menurut Wim Warren tadi, kita mengingat kembali, kita menemukan bahwa teks dalam Matius 28 ayat 18 ini menjadi tanda, menjadi sebuah penanda peristiwa konflik antara kelompok Yahudi Kristen dengan kelompok Farisi. Klaim bahwa Yesus adalah sosok yang diberikan otoritas oleh Allah. Klaim ini di ayat 18 ini bisa dipahami sebagai wujud perlawanan kelompok Yahudi Kristen atas otoritas kelompok Farisi, sekaligus sebagai upaya untuk menyuarakan eksistensinya sebagai anggota dari suatu masyarakat tertentu yang tengah merumuskan identitasnya, dan identitas itu dicantolkan, dikaitkan dengan Yesus yang menerima otoritas dari Allah. Lalu ayat 19, saudara-saudara. Ini ayat yang menarik. Kata jadikanlah murid atau muridkanlah yang dalam bahasa Yunani disebut mateteusate. Lalu diiringi dengan kata kerja yang lain, pergilah, pareutentes, dan baptislah, baptisontes. 3 kata kerja ini sebetulnya tidak berdiri sendiri-sendiri. 2 dari 3 kata kerja ini mendukung 1 kata kerja utama sebagai bentuk kata kerja imperatif yang utama. Dan kata itu adalah mateteusate, muridkanlah, jadikanlah murid. Jadi
Kata kerja jadikanlah muridku merupakan perintah utama, sedangkan pergilah dan baptislah merupakan cara untuk memenuhi atau melakukan perintah utama tadi. Pemakaian kata benda murid atau matetes dalam bahasa Yunani ini menarik, karena selama ini dipahami kata murid selalu merujuk pada murid-murid Yesus. Tidak ada komunitas yang lain yang disebut sebagai murid. Tetapi pada ayat ini tampak, saudara-saudara, pemakaian kata murid diperluas maknanya. Tidak hanya merujuk pada murid Yesus saja, tetapi dipakai untuk menyebut siapa saja, semua bangsa yang mau hidup seperti murid atau dimuridkan. Dengan melihat latar belakang munculnya teks ini, bisa jadi perluasan makna kata murid ini adalah sebuah upaya dari komunitas Matius untuk mencoba membuka diri terhadap keberadaan kelompok entitas yang lain. Jadi komunitas Matius hendak mengatakan bahwa siapa saja, termasuk orang yang bukan Yahudi, bisa menyandang predikat murid. Predikat yang selama ini melekat, eksklusif, hanya ditujukan pada murid-murid Yesus. Jadi kata kerja jadikanlah semua murid seolah-olah menjadi sebuah pintu gerbang pembukaan perluasan makna murid, karena siapapun bisa disebut sebagai murid asalkan mau dan mengikuti standar yang ditentukan. Kata semua bangsa, panta taetna, bisa dipahami sebagai area dari aktivitas para murid ini. Jadi pemakaian frasa ini memberikan implikasi bahwa para murid harus pergi ke seluruh dunia. Ini juga menarik, karena frasa ini menandakan semacam pengakuan mengenai kekuasaan Yesus yang universal, yang mendunia. Seolah-olah pemakaian semua bangsa ini meralat pemahaman bahwa kematian, kebangkitan, dan karya Yesus, kabar baik Yesus hanya ditujukan bagi Israel saja. Kita bisa melihat itu di ayat kelima pasal 10, ayat 24 pasal 15. Jadi klaim bahwa karya Yesus hanya sempit untuk orang Yahudi saja, seolah-olah dicabut dengan frase semua bangsa ini. Pesan pengutusan tidak hanya lagi berlaku untuk umat Israel saja, tetapi meluas sampai ke seluruh bangsa. Jadi pesan ini, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dengan tegas memberikan gambaran mengenai terbukanya peluang bagi orang-orang yang selama ini dianggap orang lain, kelompok lain. Mungkin ada yang mengatakan kelompok, kafir misalnya. Penegasan ini dibutuhkan oleh komunitas Kristen Yahudi saat itu, yang ketika setelah konflik dengan komunitas Farisi menyingkir ke wilayah asing, berjumpa dengan kelompok masyarakat yang asing, yang lain, dan dari situ mereka belajar memahami bahwa orang asing pun bisa masuk dalam kategori murid. Jadi mereka meluaskan makna murid yang sebelumnya eksklusif hanya milik murid-murid Yesus saja. Pesan ini juga mencerminkan bahwa adanya usaha untuk merangkul entitas, merangkul keberadaan kelompok di luar kelompok dirinya sendiri. Perangkulan ini menjadikan kelompok yang lain tadi menjadi bagian dari dirinya. Mari kita lanjutkan teks menarik ini, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih.
struktur kalimat yang memakai kata jadikanlah murid atau mateteusati sebagai kata kerja imperatif yang utama yang diikuti dengan baptislah menunjukkan bahwa pembukaan peluang bagi komunitas, entitas, keberadaan di luar komunitas Matius harus diikuti dengan respons komitmen yang sepenuh hati. Sama seperti respon yang ditunjukkan para murid Yesus. Pemakaian konsep baptisan pada teks ini mengingatkan kita tentunya pada kisah pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi teks ini tidak hendak memberikan gambaran bahwa Yesus mengikuti tradisi pembaptisan Yohanes Pembaptis. Di dalam lingkup kekristenan, kita tahu bahwa baptisan dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Dengan kata lain, baptisan diperuntukkan untuk orang yang sudah belajar dan menjadi tanda ketulusan untuk ikut serta masuk dalam komunitas. Namun dalam teks Matius 28 ayat 19, konsep ini berubah. Baptisan dipahami sebagai pendaftaran untuk masuk dalam proses belajar yang tidak pernah usai. Pandangan ini tidak menunjukkan bahwa komunitas Matius memaknai entitasnya sebagai wadah untuk belajar bersama. Belajar terus-menerus. Nah, pemakaian formula dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini juga menarik. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dikenakan pada kata kerja baptiskanlah dalam nama. Intensitasnya menunjukkan bahwa kata di dalam nama itu menunjukkan sebuah solidaritas atau partisipasi bersama Yesus. Penulis Matius ingin menunjukkan intensitas yang tinggi mengenai komitmen dan kebersamaan dengan Yesus. Formula Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sebuah penanda solidaritas, sekaligus menunjukkan adanya sebuah persekutuan yang hangat, akrab, dinamis dalam diri Allah. Dan ini kemudian kita kaitkan dengan konsep Trinitas. Karena saat ini kita merayakan Minggu Trinitas. Di dalam Injil Matius penyebutan Allah adalah Bapa, sama seringnya dengan sebutan Allah sendiri. Yesus kemudian disebut sebagai Anak, lalu Roh Kudus dipakai juga dalam bentuk lain, misalnya muncul dalam pasal 10 ayat 20 yang disebut sebagai Roh Bapa. Pemakaian formula Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini hendak menunjukkan narasi mengenai identitas Yesus sebagai tokoh utama yang memiliki relasi dan persekutuan dengan Bapa yang dekat, yang hangat, yang akrab. Dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus artinya dihisapkan, diajak untuk berpartisipasi dalam persekutuan yang hangat, akrab antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi. Kita masuk ke ayat yang ke-20, saudara-saudara. Kata baptislah disambung dengan kata ajarlah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan membaptis dan mengajar tidak dapat dipisahkan. Objek dari teks itu adalah klausa menjaga atau menaati segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Kalimat ini mengandaikan bahwa sebelumnya Yesus telah memerintahkan sesuatu kepada para murid. Dan di dalam Injil Matius, kita banyak menemukan perintah-perintah Yesus itu. Contoh misalnya, di dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan pengajaran kepada para murid.
Dan sekarang posisinya dibalik. Kalau di dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar, murid diajar, di dalam ayat ini, Matius 28 ayat yang ke-20, murid-murid sekarang yang diminta untuk mengajar. Proses peralihan peran dan fungsi yang menarik. Mengajar dengan otoritas siapa? Tentu dengan otoritas Yesus. Lalu saudara-saudara, ada kalimat yang sangat bernuansa empati. Dan lihatlah, aku bersamamu, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalimat ini menarik saudara-saudara karena di Injil Matius kita menemukan penyertaan itu di awal Injil Matius. Matius 1 ayat yang ke-23 ketika berita tentang kelahiran Yesus itu diwartakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai. Lalu di penghujung Injil Matius ditutup dengan kalimat aku menyertai. Yesus menyertai. Tampak jelas penulis Matius hendak menegaskan konsep bahwa kehadiran Yesus adalah manifestasi kehadiran Allah di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema hari ini dalam perayaan Minggu Trinitas adalah Allah Trinitas, mengutus dan menyertai. Berdasarkan penggalian kita terhadap teks tadi, tampak jelas bahwa kita diutus untuk memuridkan. Memuridkan berarti menjadikan orang lain sebagai murid. Memuridkan berarti merangkul orang lain. Merangkul untuk diajak di dalam partisipasi dan relasi persekutuan yang hangat dan akrab antara anak, Bapa, dan Roh Kudus. Kita diminta untuk memuridkan berarti kita diajak untuk mengajak orang lain merasakan kehadiran dan karya Allah di dalam dirinya, di dalam sebuah persekutuan yang hangat dan akrab tadi. Di sisi lain, saudara-saudara, merangkul berarti menjadikan orang lain bagian dalam diri kita. Dalam konteks saat ini menarik. Merangkul berarti melihat situasi yang ada di sekeliling kita dan tidak membiarkan sebagai sesuatu di luar diri kita, tetapi menjadi bagian dalam diri kita. Pertanyaannya, mau nggak kita? Ketika saat ini kita melihat penderitaan orang lain, maukah kita melihat penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita? Inilah wujud solidaritas itu. Contohnya, ketika saat ini kita melihat orang-orang yang terdampak COVID-19, maukah kita merasakan penderitaan mereka menjadi bagian dari penderitaan kita? Pergumulan mereka menjadi pergumulan kita. Atau maukah kita turut berjuang, merasakan perjuangan tim medis dan paramedis yang berjuang mengatasi COVID dan menjadikannya bagian dari perjuangan kita. Tema hari ini mengingatkan kita, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Allah Trinitas mengutus kita untuk merengkuh itu semua. Berat? Mungkin, tetapi jangan takut. Karena kita dibekali janji
bahwa Sang Allah Trinitas yang mengutus itu akan menyertai. Amin. Saat hening untuk kita. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saudara-saudara di rumah akan mengawali berdoa, baik secara personal maupun komunal bersama-sama dengan anggota keluarga, dan nanti saya akan bersama-sama mengakhirinya. Pokok-pokok doa yang akan kita doakan di minggu ini adalah yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Yang kedua, kita berdoa untuk para orang-orang yang terdampak COVID-19. Mereka yang berjuang untuk tetap bertahan di rumah sakit, yang harus isolasi mandiri di rumah masing-masing, keluarganya. Kita berdoa untuk tenaga medis dan para medis yang juga berjibaku mengatasi pandemi ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk kesadaran semua warga negara agar berperan serta memutus rantai penyebaran pandemi ini. Yang keempat, kita berdoa untuk kesehatan kita, keselamatan kita, seluruh warga GKJ Gandaria, dan orang-orang yang kita kenal di dalam komunitas kita. Lalu kita berdoa juga yang kelima untuk jajaran Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda, tempat gereja berada, dan juga kita berdoa untuk para aparat keamanan yang terus berjuang menggawangi, menjaga, mengawal kebijakan pemerintah. Dan kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami utarakan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahuinya. Karena itu kami percayakan seluruh doa, syukur dan harapan kami ke dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Kini mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan ini didasari dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan akan diiringi oleh lagu Terima Kasih 1000. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk ibadah pada hari ini Bapa. Kami telah bersuka cita, kami telah memuliakan nama-Mu Bapa. Kami telah mengumpulkan persembahan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kiranya berkati setiap pribadi, lepas pribadi Bapa, yang mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan juga jauhkan mereka dari segala macam cobaan Bapa. Allah Bapa, doa yang kurang dari sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau membawa berita, dan kita nyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Pada dunia dalam gelap.
kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, hadir, menuntun dan menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, sekarang hingga sepanjang segala masa. Amin.